Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan berkhotbah dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 29. Saya akan berkhotbah dengan judul Hidup yang Dibaharui oleh Kebenaran. Dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 29 dengan judul Hidup yang Dibaharui oleh Kebenaran. Demikian bunyinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah Rasul Paulus punya tulisan kepada warga gereja di Efesus. Rasul Paulus, kalau kita membaca surat Kisah Para Rasul, itu sangat mengenal warga gereja di Efesus, sebab cukup lama beliau melayani di sana, hari demi hari mengajar umat itu, sampai mereka sudah cukup bertumbuh. Barulah menurut surat Kisah Para Rasul pasal 20, Rasul Paulus meninggalkan mereka. Itu pun setelah diangkat penetua-penetua jemaat di antara mereka. Paulus juga tahu akan tantangan yang dihadapi oleh warga gereja Efesus ini. Maka Rasul Paulus berkata di sini apa? Kamu mesti hidup baru. Kamu mesti berubah. Jangan lagi kamu hidup seperti dua di sini. Seperti kamu dahulu yang belum percaya. Tinggalkan manusia lamamu itu. Juga kamu jangan hidup, berhubung pada waktu itu masih banyak sekali orang-orang yang belum percaya Tuhan sekitar mereka.
Jangan kamu hidup seperti orang-orang sekelilingmu ini. Kamu harus hidup sebagai murid-murid Kristus. Kamu sudah mengenal kebenaran. Kebenaran itu sudah membaharuimu. Kamu harus hidup benar sekarang. Jangan sama lagi seperti dulu tadi, juga sama seperti orang sekelilingmu sekarang. Apakah itu dalam kamu berpikir, dalam kamu berperasaan, dalam kamu berkata-kata, dan dalam kamu bekerja? Mesti berubah kamu. Tampilkan manusia barumu, tinggalkan manusia lamamu. Kamu sudah dibaharui oleh kebenaran Kristus. Lihat tuh ayat 20, kembali perhatikan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Aku telah ajarkan padamu. Siang malam, kata Rasul Paulus, aku mengajar di tengah-tengahmu. Masakan itu sia-sia? Kamu sudah mengenal kebenaran. Ayat 21, yang kuajarkan kepadamu adalah kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ajaran yang kuajarkan ini adalah ajaran firman, bukan olahanku sendiri, bukan juga hasil filsafat, tapi ini firman. Memang Rasul Paulus kebanggaannya adalah hanya memberitakan firman. Yang lain hanya ilustrasi saya bagi dia. Tapi isi dari pemberitaannya adalah firman, firman, firman. Bapak Ibu, ini juga berlaku buat kita sekarang. Kita memang bukanlah orang Efesus kala itu, tetapi kita juga adalah umat Tuhan yang sama, hanya beda zaman. Maka firman ini ada dalam Alkitab bukan lagi sebagai sekedar tulisan Rasul Paulus. Inilah firman bagi kita. Tuhan yang berbicara sekarang kepada kita, supaya kita pun menampilkan hidup yang baru, hidup yang dibaharui oleh kebenaran. Kita seharusnya memiliki hidup yang dibaharui oleh kebenaran. Gimana ya tadi cara mengukurnya itu secara umum saja, yaitu sama ndak kita dengan yang dulu? Kalau sama berarti belum ada perubahan. Sama ndak kita dengan yang dulu? Berubah lebih baik dah. Sama ndak juga kita dengan orang-orang sekitar dalam hal yang belum mengenal Tuhan? Kalau sama, no different, berarti belum layak kita disebut sebagai murid Kristus. Itu maksudnya. So, semua bisa diukur, semua bisa diteliti. Benar tak Poltek EPC Marani ini layak disebut sebagai manusia baru? Layak tidak disebut memiliki hidup yang dibaharui oleh kebenaran? Tadi menurut surat ini adalah firman. Firman. Memang kebenaran itu adalah firman. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu ya Bapa adalah kebenaran. Kebenaran yang membaharui hidup kita. Kita seharusnya memiliki hidup yang dibaharui oleh kebenaran. Sekarang adalah pembuktiannya. Bila manakah kita disebut memiliki hidup yang dibaharui oleh kebenaran itu? Kalau kita dengan seksama membaca nats ini Bapak Ibu, maka dapatlah kita catat di sini paling tidak 4 kondisi yang menunjukkan bila mana kita disebut hidup, memiliki hidup yang dibaharui oleh kebenaran. Dan ini tidak bisa dibohongi, karena nyata betul dalam hidup sehari-hari. Yang pertama dirangkum dari ayat 17-18 adalah bila kita hidup dengan pemikiran yang baru. Yang kedua dirangkum dari ayat 19 adalah bila kita hidup dengan perasaan yang baru. Yang ketiga dirangkum dari ayat 25 lompat ayat 29 adalah
bila kita hidup dengan perkataan yang baru. Dan yang keempat dirangkum dari ayat 28 adalah bila kita hidup dengan pekerjaan yang baru. Yang pertama, hal yang menunjukkan kita disebut memiliki hidup yang dibaharui oleh kebenaran itu adalah bila kita hidup dengan pemikiran yang baru. Coba buka kembali Alkitab Anda masing-masing, perhatikan ayat 17-18. Ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lebih khusus ayat 17 bagian akhir, jangan kamu memiliki pikiran yang sia-sia. Lebih khusus juga ayat 18 bagian awal, jangan kamu memiliki pengertian yang gelap. Apa ini Bapak Ibu? Pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap. Itulah pemikiran, pengertian yang lama kita. Tetapi kita sekarang disebut sudah memiliki pembaharuan oleh kebenaran. Kita sudah mengenal firman. Sudah diajarkan firman itu kepada kita. Apa yang dimaksud di sini pemikiran yang sia-sia? Pemikiran yang tidak ada guna Bapak Ibu, tidak ada arti. Sia-sia. Jadi capek-capek berpikir tapi tidak ada artinya. Ukurannya apa? Tidak ada artinya. Harus ada alat pengukur, bukan? Ada enggak artinya untuk kerajaan Tuhan? Ada enggak artinya untuk kebahagiaan kita? Ada enggak artinya untuk kebahagiaan sesama? Kalau tidak ada berarti sia-sia. Berarti kita sudah berpikir yang tidak perlu. Contoh berpikir yang sia-sia itu apa? Yang tidak memuliakan Allah. Tidak membuat kita bahagia. Tidak juga membahagiakan sesama. Saya beri dua contoh adalah kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran itu menurut Tuhan Yesus sendiri memang adalah sia-sia, bukan? Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pun pada jalan hidupnya? Tidak ada. Lalu mengapa kita khawatir? Sia-sia kekhawatiran itu. Capek, mikir, lama, energi terbuang, gak ada guna. Hidup tidak lebih baik dengan kekhawatiran. Inilah contoh pemikiran yang sia-sia. Tidak ada arti. Ini tipuan iblis ternyata. Kamu layak loh, boleh loh, khawatir. Ya wajarlah, pendeta kita kan manusia biasa. Bisa khawatir dong. Bisa, tapi tidak boleh. Nah, tidak boleh pendeta. Itu melanggar hak asasi. Tidak boleh bukan karena urusannya dengan melanggar hak asasi, itu tidak melanggar hak asasi. Karena tidak ada guna. Siapa di antara kamu dapat menambah sehasta saja pun pada jalan hidupmu dengan kekhawatiranmu? Kalau kamu khawatirkan anakmu, memang anakmu tambah baik. Kalau kamu khawatirkan dirimu, memang dirimu tambah baik. Berpikirlah yang produktif, yang tidak sia-sia. Yang memuliakan Allah, jadi berkat bahagia buat kita juga sesama. Lalu ketakutan. Ketakutan itu sama hal dengan kekhawatiran adalah contoh pemikiran yang sia-sia. Perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman.
Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita takut, ketakutan bawaannya, kita jadi beku. Tidak berani melangkah. Sehingga kesempatan hidup. Kalau orang takut, ya bawaannya ngumpet. Saudara lihat apa produktivitas dari orang ngumpet. Lihat saya, ada produktivitas dari orang ngumpet? Tidak ada. Tidak ada produktivitas nilai kerja dari orang ngumpet. Yang salah arti saya tidak berkata sama sekali kita tidak boleh ngumpet. Tapi kalau kita ini hidup dalam ketakutan, kita berarti tidak ada kasih nanti. Karena takut tinggalin anak, karena takut tinggalin suami, karena takut tinggalin kerjaan, karena takut mandi nggak mau, keramas, gosok gigi, makan, takut menikah, nggak mau menikah. Beda kalau tidak ada jodoh. Beda. Memang sulit dapat jodoh belakangan ini apalagi. Tapi kalau kita takut menikah, ya jodoh juga pergi. Kita harus berani. Jangan kita punya pikiran sia-sia. Kembali Efesus 4. Jangan kamu memiliki pikiran yang sia-sia. Lalu ayat 18 awal tadi itu. Pengertian yang gelap. Apa ini pengertian yang gelap? Kalau kita gelap, sebenarnya kita tidak dapat melihat. Jadi kalau pengertian kita ini gelap, penilaian kita pasti tidak benar. Contoh apa? Saya ambil 4. Contoh pengertian yang gelap adalah menghakimi. Menghakimi itu apa? Sok tahu. Seolah-olah dia yang melakukannya. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Cuma lihat dari kejauhan. Itu pun dengan pandangan yang tidak jelas. Lihat betapa jahatnya menghakimi. Matius 7 ayat 1-5. Orang yang menghakimi itu berkata apa? Aku tahu padahal dia tidak tahu. Begini kan padahal begitu. Begitu kan padahal begini. Bagaimana kamu dapat melihat selumbar di mata saudaramu yang jauh di seberang lautan katamu. Sementara balok di dalam matamu sendiri tidak kamu lihat. Keluarkanlah dahulu balok di matamu, berpikirlah dengan jernih, clear. Supaya kamu jangan menghakimi. Contoh orang menghakimi apa? Langsung ngambil kesimpulan cepat-cepat. Dengar sosmed langsung ada kesimpulan. Lihat berita langsung ambil kesimpulan. Dengar kata orang ambil kesimpulan. Orang baru telat sedikit langsung ada kesimpulan. Pertanyalah lebih dahulu mengapa, ada apa? Ada apa? Menghakimi itu adalah sesuatu yang gelap. Karena dia sudah mematok sesuatu yang belum jelas. Gelap. Contoh lain adalah mengelabui. Pemikiran yang gelap itu juga, saya ulangi, pengertian yang gelap itu juga adalah mengelabui. Amsal 3 ayat 29. Buka terus Alkitab Anda ya. Amsal 3 ayat 29. Apa di sini disebut? Janganlah kamu merencanakan yang jahat terhadap sesamamu sementara tanpa curiga. Ia tinggal. Ia bersamamu. Ia di rumahmu. Ia bekerja denganmu, sekendaraan denganmu, pacaran denganmu, menikah denganmu, berbisnis denganmu. Sementara tanpa curiga dia baik-baik niatnya. Kok kamu ngelabui dia? Jahat kamu. Kamu sudah rencanakan kejahatan ini. Kamu tidak benar, pengertianmu gelap. Itu bukan manusia baru dalam Kristus. Itu bukan pikiran, pemikiran yang dibaharui oleh kebenaran. Kalau kita ini memang sudah dibaharui oleh kebenaran, pikiran kita tuh tidak gelap lagi, tidak curang.
Contoh lain adalah pengertian yang gelap, mengingini milik sesama. Ini paling pantang dalam Alkitab Bapak Ibu, jangan sampai. Keluaran pasal 20 ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 17. Apa disebut di sini? Janganlah mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mengapa ini sangat jahat Bapak Ibu? Karena kalau kita ambil satu, berantakan semuanya. Karena dia punya sistem. Ada efek domino, sistemik namanya. Bahaya ini. Kita ambil istrinya, kesian suaminya, kesian nanti anak-anaknya, kesian itu orang tuanya malu, kesian itu bingung semua. Jahat betul mengingini milik sesama ini. Lagi pula bukankah kita sudah punya bagian sendiri? Siapa yang pakai punya kita kalau kita pakai punya orang? Jangan serakah. Oh kita harus maju pendeta. Maju tinggal maju, caranya mesti benar. Kita umat Tuhan. Saya setuju kita harus makmur. Saya ulangi, saya setuju kita berusaha makmur, kaya. Saya pendeta saja, Anda mau miskin. Apalagi Anda, boleh dong kaya. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Kau ambil ini, kau ambil itu, ambil lagi ini, ambil ini. Serakah amat sih. Kamu gak bisa pakai juga kok semua. Boro-boro di bawah, pakai aja gak sanggup. Ternyata istri 2 kurangin lagi 1. Istri 3 kurangin lagi 2. Lihat tak? Karena Alkitab sudah berkata satu saja. Satu saja, jangan bebani dirimu dengan hal-hal yang tidak bisa kau angkat. Janganlah kita ini hidup seperti dulu kita hidup. Pengertian kita tidak boleh gelap. Pengertian gelap yang terakhir yang saya dapat sebut dalam bagian ini adalah Matius 5 ayat 27-28. Pengertian yang mesum. Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Harap maklum kalau saya juga padankan dengan pria. Setiap orang yang memandang pria serta menginginkannya sudah berzinah dalam hatinya. Jadi apa itu perzinahan? Ternyata dimulai dari mengingini seseorang secara erotis, mesum. Itu bukan istrimu, jangan kau tiduri. Itu bukan suamimu, jangan kau mau jadi tidur olehnya. Kamu belum suami istri, kamu baru pacaran. Tapi sudah tunangan pendeta, baru tunangan. Hargai tubuhmu sebagai bait roh suci. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Sebab ini konteksnya warga gereja. Ingat kata tadi, jangan kamu hidup seperti kamu dulu hidup. Juga jangan kamu hidup seperti orang di sekitarmu yang tidak mengenal Tuhan itu. Kamu harus bisa menjadi soko guru, imam, contoh teladan. 1 Korintus pasal 16 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan kita suka pakai tubuh ini untuk hal-hal yang mesum. Pengertian kita haruslah terang. Sebab kita anak-anak terang. Itulah yang membedakan kita ini layak dan disebut murid Kristus. Peduli amat dengan jabatan di gereja. Pendeta tinggal pendeta. Kalau nggak benar masuk neraka.
Maka saya adalah orang yang paling sebel bicara soal dipilih, tapi hidup gak beres. Omong kosong semua itu. Kita harus pertanggungjawabkan apa yang kita telah imani. Jangan dibaptis, tapi Petrus berkata apa? Kembali lagi ke kubangannya seperti tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang terhormat, Tuhan mengasihi kita, telah mati untuk kita di salib Golgota. Kita sudah belajar mengenal Dia. Biarlah kita menampilkan gaya hidup yang menunjukkan kita sudah dibaharui oleh kebenaran itu. Pertama tadi adalah bila kita hidup dengan pemikiran yang baru. Jangan gelap lagi ya. Jangan sia-sia, jangan suka menghakimi ya. Jangan suka menghakimi ya. Jangan suka ngomongin orang juga. Ini nanti kita urus kemudian. Yang kedua sekarang adalah bila kita hidup dengan perasaan yang baru. Coba kuatkan hati, kuatkan tekad kita. Kita mau teruskan belajar firman ini. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Siapa mereka ini? Ya dua pihak tadi itu. Mereka ini adalah kita yang dulu belum percaya Tuhan. Siapa mereka ini? Yang sekarang belum percaya Tuhan. Yang ditunjukkan lebih pokok ini bukan soal agama, tapi soal gaya hidup, sikap hidup. Alkitab tidak bicara agama ini. Ini ayat ini tidak bicara agama. Tapi ini soal siapa yang kita muliakan dan bagaimana cara kita hidup. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Habislah. Segala macam kebenaran dikerjakan. Tak heran karena perasaannya kan sudah tumpul. Kalau tumpul itu kan babat sana, babat sini, hajar bele, urusan belakangan gitu kan. Sebaliknya kalau perasaan kita dibaharui oleh kebenaran, perasaan kita itu perasaan yang baru. Kalau sini tumpul berarti kita peka. Perasaan kita peka. Sensenya itu gampang sekali distimulir. Hanya lihat gambar, langsung lagi susah tuh. Hanya lihat orang lemes gitu ya. Lagi susah. Dia tidak tumpul, peka. Telinganya peka mendengar teriakan, minta tolong. Matanya peka melihat orang yang sedang lunglai. Itu adalah orang yang peka. Perasaannya peka, tidak tumpul. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita selalu saja ada orang susah. Susah di sini, susah hati, susah harta, sakit. Nggak usah jauh-jauh lah dari keluarga kita sendiri saja. Nggak usah jauh-jauh dulu dengan tetangga. Kita batasi ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, suami, istri, saudara-saudara. Jangan malah kita yang bikin susah dong. Aduh, mereka udah susah, kita susahin. Jangan Bapak Ibu, kita kan umat Tuhan, sudah hidup baru. Kita umat Tuhan hidup baru dengan perasaan yang baru, perasaan yang peka, jangan lagi tumpul. Termasuk kalau kita ini sedang terima telepon. Saya bukan ahli psikologi yang suka meneliti perasaan orang ya, tapi secara umum kan getaran dari suara itu pun kelihatannya itu. Ini orang kok suaranya lain ya. Ini istilah-istilah umum saya. Kok dia itu serak-serak gitu ya? Kok dia ini bindeng ya? Bindeng apa sih? Saya suka bilang, lu bindeng lu suaranya. Ngegaung, nggak jelas lu. Lu lagi sakit. Boleh dong kita tanya kalau kita peduli tapi. Saya tidak berkata bahwa semua harus kita tanyai. Jangan juga hati-hati, ada seninya loh. Contoh, kita mendengar, aduh maaf 1000 maaf. Saya anaknya meninggal pendeta. Nggak usah kita tanya sakit apa dia memang. Di mana celaka?
nabrak. Itu justru bisa menambah beban. Ada seninya bertanya, oh begitu? Oh di mana sekarang? Paling tidak kita doakanlah. Ya Anda bisa berdoa dengan dia, doa sendirilah. Itu tandanya kita ini ada peka. Contoh ya saudara-saudara, tolong lihat saya. Kalau sewaktu-waktu orang tidak biasa telepon kita. Kok dia telepon? Harusnya kita curiga, ini penting atau nggak penting? Penting. Nggak biasa dia telepon kita. Malah berulang-ulang. Ya bisa saja sih salah pencet. Salah pencet, ya bisa juga ya salah pencet. Salah nomor, ya bisa juga. Satu contoh ya, ini memang butuh kepedulian. Saya ceritakan ini bukan karena saya sudah paling benar sedunia, enggak begitu. Ini contoh saja mumpung lagi ngomongin soal ini. Dapat saya SMS. Selamat siang, minta tolong dengan sangat. Saya kok salah pencet nomor. Ke nomor Anda terkirim, ini nih saya lagi jualan. Jadi dia butuh aplikasi, masukin ke aplikasi nomor telepon. Sehingga itu yang dibeli aplikasinya ke nomor saya. Tolong Pak, aduh saya pegawai nih Pak. Aduh, lu sampai nanti bos saya tahu marah dia Pak. Jadi orang itu yang di sana punya, yang sudah bayar, dia tidak dapat aplikasinya. Malah ke saya terkirim. Saya kurang ngerti urusannya, tapi begitulah bahasanya. Aduh, di mana? Coba Pak, lihat. Di SMS Pak, jangan di WA-nya. Sorry kalau saya pakai nama-nama ya. Lihat Pak di SMS lama. Saya udah lama nggak lihat SMS. Sekarang kan biasanya udah ketinggalan tuh. Buat saya, buat yang lain belum tentu. Saya lihat ya, aduh kok nggak kelihatan nih. Tolongin Pak. Gue udah grogi gitu. Nah yang seperti ini Bapak Ibu adalah kembali kepada kita. Punya enggak kita ini perasaan yang peka dengan persoalan orang sedapat kita bisa bantu. Jangan perasaan kita tumpul. Sebab kita adalah manusia baru dalam Kristus. Ambillah contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kita. Malahan kita disuruh oleh Tuhan itu adalah contoh-contoh saja ya sebentar. Lihatlah Matius pasal 5 ayat 7. Biarlah kita ini berkemurahan. Berkemurahan. Maksudnya apa? Jangan dimahal-mahalin. Tangan kita jangan dimahal-mahalin. Perkataan kita jangan dimahal-mahalin. Langkah kaki kita jangan dimahal-mahalin. Berkemurahan. Akhirnya kita mudah memberi. Seringkali Bapak Ibu memberi itu bukan karena mampu. Tapi karena mau. Sebab meskipun kita sepertinya mampu, tidak mau, tidak jalan. Benar tidak? Kita mungkin tidak mampu, tapi karena mau selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Kalau kita berkata bernyanyi, selalu ada jalan, janganlah itu selalu dikaitkan dengan masalah kita. Tapi juga kaitkanlah dengan masalah. Selalu ada jalan bagimu, jangan-jangan akulah yang dipakai Tuhan menolongmu hari ini. Jangan-jangan besok engkau yang dipakai Tuhan menolong aku. Kita punya kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, termasuk murah mengampuni. Kalau kita mudah mengampuni, maka berarti orang damai, cepat damai. Matius 5 ayat 23, 24, 25. Janganlah sampai ke pengadilan dunia, kata Tuhan. Sudahlah, lembutkan hatimu, tulis sesuatu. Maaf ya kalau salah, ampun. Boleh juga berjanji, tidak akan kuulangi. Tuhan tolong aku, tidak akan kuulangi. Tapi kalau kita bersikeras, jadi ribut, berantem, pisah rumah, pisah ranjang, pisah ekonomi, pisah gereja, pisah semua pisah. Karena kekerasan hatimu. Karena kekerasan hatimu Musa jadi bingung memperlakukanmu.
Baiklah kalau masa lalu kita yang tidak mengenal Tuhan demikian, lalu sekarang kita hidup baru, mari kita berjanji, Lord help me, since right now and then, for the next. Aku mau hidup baru. Aku mau memiliki perasaan yang baru. Aku mau hidup baru, aku mau memiliki perasaan yang baru, yang berkemurahan. Yang juga sabar, tabah, teguh hatiku ketika memandang persoalan. Masih Matius 5 ayat 10, 11, 12. Teguhkan hatimu. Sabar kamu. Sabar kamu terhadap orang-orang yang jahat itu. Hanya satu yang membuat mereka tidak mempan untuk menganiaya kamu. Yakni kamu buru-buru ampuni mereka. Tidak jadi sakit hatimu. Mungkin sakit tubuhmu. Tapi kamu tidak jadi sakit hati karena kamu keburu mengampuni. Lihat sambungan dari bacaan awal kita. Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hidup yang dibaharui oleh kebenaran. Yang kedua ini adalah hidup dengan perasaan yang baru. Tidak lagi tumpul, tapi peka. Peka kita. Dan mau berlakukan sesuatu. Mudah kita memberi, mengampuni. Mungkin kita tidak mampu, tapi kalau kita mau selalu ada jalan, amin. Amin. Selalu ada jalan bagi kita berbuat baik. Selalu ada jalan bagi kita untuk berdamai. Yang ketiga adalah bila kita hidup dengan perkataan yang baru. Coba perhatikan ayat 25, bacaan awal kita. Efesus 4 ayat 25. Apa disebut di sini? Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Karena itu, apa yang dimaksud dengan karena itu kalau dalam tulisan berkelanjutan? Karena itu, berarti ada sesuatu dibicarakan sebelumnya sebagai masalah. Sekarang adalah cari solusi bagaimana mengatasi masalah itu. Karena itu, ini semacam entry point. Jalan keluar. Pintu dibukakan. Karena itu, kenapa? Karena itu, kenapa? Karena itu apa? Buanglah dusta. Buanglah dusta. Mengapa disebut dusta di sini? Ya semua yang di belakang itu tadi adalah dusta kan. So tahu itu dusta. So tahu tidak mengatakan kebenaran, tidak memperkatakan kebenaran. Semua salah, semua dusta. Semua dikuasai atau didorong, dimulai oleh kuasa kegelapan sebagai the father of the liar. Bapa segala pendusta adalah iblis, setan. Roh jahat. Buanglah dusta. Dan berkatalah yang benar seorang pada yang lain. Nah ini ada keadilan. Suami seperti saya semisal. Saya harus berkata yang benar pada istri saya. Yang baik itu. Istri yang baik itu berkata benar pada saya. Kami dengan anak-anak. Anak-anak terhadap kami. Betul. Bagaimana kita memperkatakan satu sama lain yang baik. Memang tidak mudah ya soal berkata-kata yang baik ini. Tidak mudah. Tapi inilah ajaran Tuhan. Mengapa tidak mudah kita berkata-kata yang baik? Karena setiap hari sekitar kita selalu berseliweran kata-kata yang tidak baik. Sehingga kita ini kalau tidak jaga diri ya kita jadi ikut-ikutan. Kosakata kita ini kan udah banyaknya yang jorok-jorok nih dari masa lalu ya. Di sini nih kalau kita bongkar lagi nih, kan memori tidak bisa dihapus sebenarnya. Memori otak malah bisa dibongkar.
Di sini ada nih. Tapi kita tidak boleh lagi mengucapkannya. Tidak boleh lagi. Kalau orang berkata, nggak boleh lu gua. Kenapa nggak boleh lu? Aku murid Kristus sekarang. Gua harus berkata-kata yang baru. Perkataan yang baru. Bagaimanakah perkataan yang baru itu? Sedikit lelah Anda mendengar ya. Saya catatkan di sini paling tidak 5 azas. Perkataan yang baru itu ada azas kebenarannya tadi. Jangan dusta. Biasakan bicarakan fakta. Hindari juga katanya, kayaknya, rasanya. Jangan. Kita harus bedakan asumsi dengan hipotesa. Jangan semua asumsi, rusak nanti itu urusan. Lalu azas keadilan. Berkata-katalah seorang kepada yang lain. Each other, one another. Sama-samalah kita. Sama-samalah kita. Berkata-kata yang baik. Ayat 25 masih. Saya jadi teringat dengan ajaran Tuhan. Matius 7 ayat 12 yang masyhur itu. Segala sesuatu yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Matius 7 ayat 12. Perbuatlah lebih dahulu kepada mereka. Inilah keadilan Kristus. Inilah hukum emas Kristus. Golden rule. Ini ajaran Tuhan yang indah. Lalu asas perkataan kita yang baru adalah asas kebaikan. Perhatikan sekarang ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada asas kebaikan di sini. Juga sekaligus ayat 29 masih asas keberkatan. Baik, perkataan kita baik. Juga jadi berkat. Siapakah juri dari setiap perkataan kita? Ya pendengar. Saya selalu memahami, memaklumi, memposisikan 1000 kali saya ngomong di sini. Kalau Anda tidak merasa baik, tidak ada guna ucapan saya. Kita sudah capek berbusa-busa ngomong sama anak-anak. Tapi anak-anak merasa itu tidak baik. Sia-sialah kita bicara. Maka kita ini harus memperkatakan perkataan yang baru. Azas kebenaran, azas keadilan, kebaikan, keberkatan. Dan terakhir masih dalam konteks Efesus. Azas kepatutan. Patutlah kita ngomong begitu sebagai umat Tuhan. Perhatikan pasal 5. Tadi kita telusuri pasal 4. Sekarang pasal 5 ayat 3 dan 4. Pasal 5 ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tidak patut. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Mengapa kita ini kalau bersyukur lebih baik? Karena bersyukur mengundang berkat Tuhan. Tapi kalau kita ngata-ngatai orang, berkat hilang. Saudara mau diberkati, amin? Saya juga. Gimana caranya supaya kita mudah diberkati? Naikkan syukur. Ajaib loh. Kalau kita ini bersyukur, Tuhan malah tambahin. Aneh. Kalau sama orang kan berterima kasih bisa beda ya. Jangan salah paham, ini sosialnya. Kalau orang tuh kita bilang terima kasih ya. Kadang-kadang gak cukup terima kasih. Harus ada pemberian. Tapi pada Tuhan tuh lain. Kalau kita berkata syukur Tuhan. Tuhan senang malah diberkatin. Jadi kalau kita tahu ya kunci firman Tuhan supaya kita tambah berkat tuh banyak aja bersyukur. Banyak aja bersyukur. Syukur puji Tuhan. Ditampar pipi kanan. Beri pipi kiri maksudnya syukur puji Tuhan. Ada sakit syukur puji Tuhan. Biasakan puji Tuhan. Jawab SMS ataupun pesan orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi hati-hati ya jangan sifat yang ngeledek dianggap. Ini butuh seni. Lihat konteksnya. Seperti tadi itu.
Tapi biar kita ini bersyukur. Naikkan syukur. Masih Efesus pasal 4 ayat 19. Agak mundur bacaannya. Sorry, Efesus 5 maksud saya. Masih Efesus 5 ayat 19. Perhatikan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Inilah Bapak Ibu yang ketiga. Bila mana kita disebut memiliki hidup yang dibaharui oleh kebenaran itu. Bila hidup kita dengan perkataan yang baru. Bila kita hidup dengan perkataan yang baru, yang terakhir adalah bila kita hidup dengan pekerjaan yang baru. Disingkat saja, sekarang perhatikan kembali Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Saya ulangi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apakah pekerjaan yang baru di sini? Bukan kita jadi alih profesi semua setelah dibaptis ya. Bukan. Ini lebih kepada cara kita bekerja. Motif kita bekerja. Sikap kita bekerja. Tujuan kita bekerja. Ayat ini indah sekali. Coba perhatikan perlahan-lahan. Bapak Ibu, ada beberapa azas di sini sebagai pekerjaan yang baru. Dalam rangka di awalnya katakan jangan mencuri lagi. Gimana supaya kita jangan mencuri? Termasuk mencuri lewat pekerjaan kita. Itu tidak boleh. Jangan mencuri lewat pekerjaan kita. Apalagi langsung mencuri. Juga jangan mencuri lewat pekerjaan kita. Asasnya apa? Asas ketekunan, mau ndak kita bekerja keras menurut ayat ini, perhatikan. Asas ketekunan bekerja keras, tidak boleh kita malas. Pemalas tidak masuk surga Bapak Ibu, walau dia sudah dibaptis. Perhatikan baik-baik. Dia dibaptis, tapi pemalas, nggak masuk surga. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Ngapain kau dibaptis tapi malasmu nggak ketulungan? Bikin susah orang kau. Orang yang menghormati keselamatan itu adalah orang yang bekerja keras, malah dia menginjil. Jangan tutupi kejahatan kita dengan agama kita. Kita harus menjadi orang yang baik. Bekerja. Asas ketekunan. Asas kebaikan. Dengan pekerjaan yang baik. Asas kemandirian, dengan tangan sendiri terlibatlah kita dalam bisnis itu. Dan yang paling akhir di sini indah bukan main. Asas kemaslahatan, keberkatan bagi sesama. Hasilnya bagilah buat orang tua. Bagi buat orang tua kita. Bagi buat istri, buat suami, bagi buat saudara. Bagi buat keluarga, bagi buat gereja, bagi buat orang susah, bagi buat penginjilan, supaya mereka yang berkekurangan memperoleh juga bagian. Inilah umat Tuhan yang dibaharui hidupnya oleh kebenaran. Terima kasih Bapak Ibu, Anda sudah berkenan mendengar uraian khotbah hari ini. Dari surat Efesus 4 ayat 17 sampai 29 tadi. Dengan judul hidup yang dibaharui oleh kebenaran. Kita seharusnya memiliki hidup yang dibaharui oleh kebenaran. Bila manakah itu? Yang pertama bila hidup. Saya ulangi. Bila kita hidup dengan pemikiran yang baru. Yang kedua bila kita hidup dengan perasaan yang baru. Tidak tumpul lagi tadi. Yang ketiga, bila kita hidup dengan perkataan yang baru. Dan yang keempat, bila kita hidup dengan pekerjaan yang baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.